Halo Sobat Menurut Fakta, balik lagi di kanal yang membahas tentang fakta-fakta dunia yang menakjubkan. Langsung saja kita bahas tentang video kali ini. Ingat nggak, waktu itu heboh banget berita soal telur plastik yang katanya beredar di pasar? Atau mungkin soal mie instan yang bisa terbakar itu tanda ada kandungan lilinnya? Banyak banget yang langsung panik dan nge-share di grup keluarga. Pernah nggak sih kamu hampir percaya atau bahkan sempat ikut menyebarkan berita kayak gini? Tenang, kamu nggak sendirian kok, dan ternyata ada alasan ilmiah kenapa otak kita gampang banget tertipu sama hoax. Ini bukan karena kita bodoh, tapi karena cara kerja otak kita yang memang unik. Nah, pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama otak kita yang ternyata adalah si pemalas yang cerdas sih. Maksudnya gimana? Begini, otak kita itu mengonsumsi sekitar 20% energi total tubuh. Padahal beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan kita. Karena boros energi, otak secara alami selalu mencari cara untuk bekerja seefisien mungkin. Salah satunya dengan menggunakan jalan pintas mental yang disebut heuristik. Heuristik ini membantu kita membuat keputusan cepat tanpa perlu analisis mendalam. Misalnya, kalau kita lihat awan mendung gelap, otak kita langsung menyimpulkan wah mau hujan nih, tanpa perlu menganalisis tekanan udara atau suhu. Cepat dan efisien kan? Masalahnya, jalan pintas ini jugalah yang bikin kita gampang menyimpulkan sesuatu, termasuk saat menerima informasi. Ketika kita lihat judul berita yang heboh dan sensasional, otak kita cenderung langsung klik dan mengambil kesimpulan tanpa repot-repot ngecek isinya lebih dalam. Kita langsung percaya aja, karena itu cara termudah dan tercepat untuk memproses informasi. Otak kita lebih suka menerima kesimpulan yang sudah jadi daripada harus bekerja keras menganalisis detailnya. Inilah celah pertama yang dimanfaatkan oleh para pembuat berita hoax. Selanjutnya, kita masuk ke jebakan pikiran yang lebih kompleks, namanya bias kognitif. Ada banyak banget jenisnya, tapi kita bahas dua yang paling sering bikin kita kejeblos hoax di media sosial. Pertama, ada yang namanya bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah kita punya. Misalnya, kalau kamu dari awal udah nggak suka sama seorang selebritas, kamu akan cenderung lebih mudah percaya dan menyebarkan berita negatif tentang dia, sekalipun berita itu belum tentu benar. Sebaliknya, berita positif tentang dia bakal kamu abaikan atau kamu anggap angin lalu. Di media sosial, ini terlihat jelas. Kita cenderung follow akun-akun yang sependapat dengan kita dan ngeblok yang beda pandangan. Ini membuat kita seolah-olah hidup dalam gelembung di mana semua orang setuju dengan kita dan keyakinan kita jadi makin kuat, padahal mungkin aja salah. Jebakan kedua adalah efek ikut-ikutan atau bandwagon effect. Manusia itu makhluk sosial, kita punya dorongan alami untuk diterima oleh kelompok. Jadi, kalau kita lihat sebuah informasi udah di-like dan di-share oleh banyak orang, termasuk teman-teman kita, otak kita akan mengirim sinyal, wah, kalau banyak yang percaya, pasti ini bener nih. Kita jadi ikut-ikutan percaya dan menyebarkannya tanpa berpikir kritis. Karena kita takut dianggap beda atau aneh kalau nggak sependapat. Padahal, jumlah share dan like itu sama sekali bukan penentu kebenaran sebuah informasi. Tapi, tekanan sosial secara tidak sadar membuat logika kita tumpul. Sekarang, kita bahas faktor yang paling kuat, emosi. Pernahkah kamu merasa kalau lagi marah atau takut, rasanya susah banget buat berpikir jernih? Itu benar sekali, saat kita mengalami emosi yang kuat, terutama amarah dan ketakutan, bagian otak yang bernama amigdala akan mengambil alih. Amigdala ini adalah pusat emosi kita. Ketika dia aktif, dia seakan membajak atau menekan fungsi korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir rasional, analisis, dan kontrol diri. Akibatnya, logika kita jadi mati suri, kita jadi lebih reaktif, impulsif, dan gampang banget terprovokasi. Para penyebar hoax tahu betul soal ini. Mereka sengaja merancang judul dan konten yang memancing amarah, ketakutan, atau rasa jijik. Misalnya, berita tentang isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan golongan, atau informasi kesehatan yang menakut-nakuti. Tujuannya adalah agar amigdala kita aktif, logika kita mati, dan kita langsung menekan tombol share tanpa berpikir panjang. Kita merasa sedang melakukan hal yang benar dengan memperingatkan orang lain, padahal sebenarnya kita sedang menjadi alat penyebaran kebohongan. Di era digital ini,
ada satu pemain lagi yang ikut andil dalam menyeburkan hoaks, algoritma media sosial. Kamu mungkin mikir, algoritma itu kan cuma mesin, kok bisa? Begini, tujuan utama algoritma platform media sosial adalah membuat kamu bertahan selama mungkin di platform mereka. Caranya, dengan menyodorkan konten-konten yang mereka pikir akan kamu sukai, berdasarkan riwayat tontonan, like, dan interaksi kamu sebelumnya. Kalau kamu sering nonton video tentang teori konspirasi, maka beranda kamu akan dipenuhi oleh video-video sejenisnya. Ini menciptakan sebuah fenomena yang disebut echo chamber atau ruang gema, dan juga filter bubble atau gelembung filter. Kamu hanya akan mendengar dan melihat informasi yang mengkonfirmasi apa yang sudah kamu percaya. Suara-suara atau fakta-fakta yang berbeda akan tersaring dan tidak akan sampai ke kamu. Akibatnya, bias konfirmasi kita jadi semakin parah. Kita jadi semakin yakin bahwa pandangan kita adalah satu-satunya kebenaran, karena semua informasi yang kita terima mendukungnya. Algoritma ini, secara tidak langsung, membantumu untuk semakin terperangkap dalam duniamu sendiri dan semakin rentan terhadap disinformasi yang sejalan dengan pandanganmu itu. Oke, setelah tahu kenapa otak kita begitu rentan, terus gimana dong cara melawannya? Apa kita harus pasrah aja? Tentu tidak. Kita bisa melatih otak kita untuk jadi lebih waspada dan selalu kritis dalam menerima informasi. Ini dia beberapa jurus anti-hoax yang bisa langsung kamu praktikkan. Pertama, selalu cek sumber beritanya, apakah dari media yang kredibel dan punya reputasi. Atau dari situs web abal-abal yang namanya aneh dan nggak jelas siapa penanggung jawabnya. Kedua, jangan cuma baca judulnya. Judul seringkali dibuat clickbait. Luangkan waktu beberapa menit untuk membaca keseluruhan isinya. Seringkali, isi berita sangat berbeda dengan judulnya yang hebat. Ketiga, coba jeda sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri sebelum share, informasi ini sengaja dibuat untuk bikin aku marah atau takut, nggak ya? Kalau jawabannya iya, besar kemungkinan itu adalah hoaks yang dirancang untuk mempermainkan emosimu. Ambil napas dalam-dalam, tenangkan diri, baru putuskan apa yang mau kamu lakukan. Keempat, manfaatkan tools fact-checking. Di Indonesia, ada banyak situs pemeriksa fakta seperti Mavindo atau turnbackhoax.eg. Kamu bisa cek di sana, apakah informasi yang kamu terima sudah pernah diverifikasi sebagai hoax atau bukan. Jadi, kesimpulannya, otak kita gampang tertipu hoax, bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kombinasi dari cara kerja otak kita yang suka jalan pintas. Jebakan bias kognitif, seperti bias konfirmasi, dan efek ikut-ikutan, pembajakan emosi yang mematikan logika, serta peran algoritma media sosial yang mengurung kita dalam gelembung informasi. Ini adalah pertarungan antara sistem berpikir cepat kita yang emosional dan sistem berpikir lambat kita yang rasional. Kabar baiknya, kita punya pilihan, kita bisa memilih untuk melatih sistem berpikir rasional kita agar lebih kuat dengan sedikit usaha untuk berhenti sejenak, berpikir, dan memverifikasi sebelum menyebarkan informasi. Kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri dari kebohongan, tapi juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Yuk, jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadilah netizen yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman dan keluargamu biar makin banyak yang sadar akan bahaya hoax. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.